Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gibran Alfi Apriliawan dengan NPM D1D025035. Saya sebagai pemateri 1. Nama saya Alvin Dika Firmansyah dengan NPM D1D025097. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Syariah Fisabilillah dengan NPM D1D025079 sebagai pemateri 3. Nama saya Septi Kurniwati, NPM saya D1D025001. Saya sebagai pemateri 4. Saya Prisna Adriani AB dengan NPM D1D05077 sebagai pemateri 5. Saya Vina Arianti, NPM D1D025069. Saya sebagai pemateri 6 dan sebagai moderator. Nah, itu dia tadi nama-nama dari kelompok 7 beserta dengan tugasnya. Nah, kelompok kami akan membahas apa sih itu pembagian atau pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia dan apa sih tujuan dari pembagian atau pemisahan kekuasaan Indonesia tersebut, beserta bagaimana sih sejarah di balik pembagian atau pemisahan kekuasaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan secara langsung oleh pemateri. Selamat menyaksikan. Dalam konsep pembagian dan pemisahan kekuasaan ada dua tokoh penting yang pendapatnya bisa dijadikan acuan, yaitu John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam buku To the Treatise of Government membagi kekuasaan menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif yang tugasnya adalah membuat undang-undang, dan yang kedua ada kekuasaan eksekutif yang tugasnya melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga ada kekuasaan federatif yang tugasnya melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain. Montesquieu dalam buku L'Esprit des Lois pada tahun 1748 mengemukakan pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 organ, yaitu yang pertama ada lembaga legislatif, kekuasaan membuat undang-undang, dan yang kedua ada lembaga eksekutif, kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan yang terakhir yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang. Teori pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu disebut trias politica. Menurut Hayford dalam bukunya berjudul The Law and the Constitution, pemisahan kekuasaan berarti pembagian kekuasaan dipertahankan dengan tegas. Artinya, tiap lembaga negara memiliki tugas dan organ yang berbeda satu dengan lainnya. Adapun pembagian kekuasaan berarti ketiga lembaga kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dalam praktik penyelenggaraan negara tidak terdapat pemisahan kekuasaan. Misalnya, dalam pembuatan undang-undang dilakukan legislatif dan eksekutif. Jadi tujuan yang pertama yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan membagi kekuasaan menjadi beberapa cabang. Tidak ada satu pihak yang memiliki kekuasaan absolut. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan kekuasaan. Pembagian kekuasaan membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lalu yang ketiga, melindungi hak-hak individu. Pemisahan kekuasaan membantu melindungi hak-hak individu dengan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Lalu yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pembagian kekuasaan memungkinkan adanya pengawasan dan kontrol yang lebih efektif terhadap kekuasaan. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya tirani. Pemisahan kekuasaan membantu mencegah terjadinya tirani atau pemerintahan yang otoriter. Dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.
Maksudnya pembagian ini lebih menitik beratkan pada perbedaan antara fungsi pemerintah yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Materi keempat yaitu mengenai perkembangan pembagian atau pemisahan kekuasaan di Indonesia. Perkembangan pemisahan atau pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi dalam dua fase besar, yaitu sebelum amandemen Undang-Undang 1945 dan setelah amandemen Undang-Undang 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang tahun 1945, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia mengikuti teori dari Montesquieu, yaitu mengenai trias politika yang terbagi atas 3 lembaga utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya, kekuasaan tertinggi terdapat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai lembaga tertinggi yang memegang kendali atas lembaga-lembaga lainnya. Presiden memegang lembaga eksekutif, DPR bersama Presiden memegang lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung memegang lembaga yudikatif. Pembagian kekuasaan seperti ini tidak sepenuhnya dipisahkan, dan MPR memiliki kekuatan besar untuk mengontrol lembaga lain. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep pemisahan kekuasaan di Indonesia menjadi lebih tegas dan juga jelas. Pada lembaga eksekutif dipegang oleh Presiden, lembaga legislatif dipegang oleh DPR dan DPD, lembaga yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ada juga lembaga eksaminatif, yaitu BPK, Badan Pengelola Keuangan, yang bertugas mengawasi penggunaan uang negara. Konsep trias politika yang ditetapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia tidaklah murni, karena pertama, sebelum amandemen, tidak hanya ada lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, ada juga lembaga lain yaitu eksaminatif dan juga konsultatif. Maka setelah amandemen, adanya lembaga lain tidak hanya eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, yaitu lembaga eksaminatif yang masih tetap ada. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan secara horizontal dan juga kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan pusat yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif, eksaminatif, dan juga kekuasaan moneter. Sedangkan pembagian kekuasaan horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Undang-undang yang mengatur pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis pembagian, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan pusat, yang dimana kekuasaan legislatif dibahas pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan legislatif dibahas pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan yudikatif dibahas pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal tentang hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kesimpulan dari pembagian atau pemisahan kekuasaan Indonesia adalah sistem membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu sistem legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan juga pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi dua tingkatan pemerintahan, yaitu antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang disebut dengan pembagian kekuasaan vertikal. Jadi pembagian kekuasaan di negara Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan juga secara horizontal. Sekian pembahasan dari kelompok kami, terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.